Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel ARD Kreatif TV. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, bila semuanya ada dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Amin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga teman-teman semuanya yang setia mengikuti channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, semoga video-video di channel ARD Kreatif ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Siapa sih yang masih mau bekerja keras ketika usia sudah tidak produktif lagi? Mana tidak punya dana pensiun? Pasti ada yang salah ketika masih muda. Yuk kita bahas penyebabnya. Simak terus videonya sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya, dan klik loncengnya supaya bisa mendapatkan info-info video menarik lainnya. Banyak banget teman-teman yang belum mulai investasi karena satu alasan sederhana. Mereka nggak tahu kenapa harus investasi. Ayo, kenapa kita harus berinvestasi? Silahkan jawab di kolom komentar ya pendapat kalian. Teman-teman, jika kita punya uang 10 juta rupiah hari ini, belum tentu nilainya akan sama 5 tahun kemudian. Itu fakta, karena nilainya selalu turun. Maksudnya gimana tuh? Gambarnya begini. Dulu kalau kita naik angkutan umum atau angkutan kota, itu jauh dekat cuma Rp2.000 sampai ada stikernya ditempel di dinding atau di kaca di jendela angkot tersebut. Sekarang harus bayar Rp5.000 untuk jarak yang sama. Contoh lain, nonton bioskop dulu masih banyak banget yang harga tiketnya Rp30.000. Sekarang udah agak susah nyari yang semurah itu, karena rata-rata udah di harga Rp50.000 bahkan Rp60.000. Masukan dari dua contoh sederhana tadi, saya yakin 10 juta rupiah yang kita punya hari ini, kemampuan daya belinya pasti bakalan turun 5 tahun kemudian. Terus kita harus ngapain nih untuk mencegah hal itu terjadi? Itulah mengapa kita harus mulai berinvestasi. Singkatnya adalah mengorbankan sebagian konsumtif kita hari ini dengan harapan apa yang kita korbankan tersebut menghasilkan lebih banyak lagi di masa depan. Jadi kalau misalnya saat ini kita punya 10 juta rupiah dan kita mutusin untuk nyimpen 2 juta di dalam celengan ayam, itu bukanlah investasi, karena pas celengannya kita pecahin 5 tahun kemudian, jumlahnya pasti akan sama saja, nggak berkurang, nggak bertambah. Jadi kita harus mau belajar cara menyimpan uang di tempat lain supaya 2 juta kita hari ini 5 tahun kemudian nilainya tumbuh lebih besar lagi. Teman-teman, ada 6 tempat nyimpan duit yang akan saya jelaskan kali ini. Namun dari ke-6 tempat menyimpan uang ini, ada yang bisa disebut investasi, ada juga yang enggak. Di mana sajakah itu? Yuk langsung kita bahas. Yang pertama, celengan ayam atau kotak celengan. Uang 2 juta rupiah yang kita sisihkan ke dalam celengan ayam 5 tahun kemudian pasti jumlahnya tetap 2 juta rupiah, alias imbal hasilnya adalah 0% dalam 5 tahun. Itu enggak berkurang, enggak bertambah. Apakah ini bisa disebut investasi? Tentu saja tidak. Yang kedua, bank. Banyak yang nggak sadar nyimpen uang di bank itu sekarang bunganya cuma 0,64% per tahun. Sedangkan biaya adminnya sekitar Rp10.000 per bulan. Kalau kita punya 2 juta rupiah dan kita simpan di bank selama 5 tahun, berarti saldo kita di akhir tahun kelima adalah 1,45 juta loh. Malah berkurang. Iya, berkurang. Kok bisa? Ya, karena lebih besar biaya adminnya daripada bunga yang kita terima. Berarti lebih baik menyimpan di celengan ayam dong? Tergantung.
Jika uang itu khawatir diperlukan sewaktu-waktu, baiknya simpan di bank dengan resiko tadi sudah dijelaskan. Tapi kalau memang ingin menabung bisa di celengan dengan resiko jika tiba-tiba ada keperluan mendesak harus dipecahi dulu. Apakah bank ini memenuhi konsep investasi? Tentu saja juga tidak ya. Yang ketiga, deposito. Deposito itu kita nyimpan uang di bank, tapi ada jangka waktunya. Dan umumnya nggak bisa kita ambil kalau jangka waktunya belum selesai, semacam dikunci gitu. Bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Kalau punya uang 2 juta dan mau ditaruh deposito, pilihannya terbatas. Namun dari keempat bank besar, contohnya setahu saya ya, hanya Bank Mandiri yang bisa, karena minimum menaruh deposito di situ bisa 1 juta rupiah. Kalau di BCA minimal 8 juta, BRI dan BNI minimal 5 juta rupiah. Oke, sekarang kita anggaplah boleh simpan deposito di bank mana aja deh. Dengan bunga deposito kita ambil yang paling tinggi yaitu 4%. Berarti uang 2 juta kita akan jadi 2,34 juta rupiah di akhir tahun kelima. Berarti selama 5 tahun kita hanya dapat 340 ribu. Cara bacanya gini, kita punya 2 juta rupiah di awal nih, terus kita masukkan deposito ke bank dengan bunga 4% per tahun. Berarti dalam setahun kita akan dapat bunga 80 ribu, tapi dipotong pajak dulu 20% dari yang kita dapat. Berarti pajaknya 16 ribu, sehingga bunga bersihnya adalah 64 ribu. Jadi saldo kita di akhir tahun pertama adalah 2.064 ribu. Lalu tahun kedua dimasukin lagi semua uangnya termasuk bunga dan jadilah 2.130 ribu di akhir tahun kedua, dan seterusnya, sehingga dalam 5 tahun uang kita di deposito bertumbuh 17%. Apakah ini bisa disebut investasi? Bisa, karena duit kita bertumbuh jadi lebih banyak dibandingkan dengan uang kita 5 tahun sebelumnya. Yang keempat adalah obligasi. Kalau sebelumnya kita minjemin duit ke bank dengan jangka waktu tertentu lalu kita dapat bunga. Nah, kalau obligasi ini kita minjemin uang ke negara atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Dan akhirnya sama, kita akan dapat bunga juga, biasanya lebih tinggi dari deposito sekitar 6% per tahun. Jadi kalau kita punya 2 juta lalu kita belikan obligasi dengan bunga per tahunnya adalah 6%, maka uang kita akan menjadi 2,6 juta rupiah. Lebih besar sedikit daripada kita masukkan ke deposito. Sebab bunganya memang lebih besar, obligasi yang dibanding deposito, dan pajaknya kalau obligasi itu hanya 10% dibandingkan deposito yang kena pajak 20%. Apakah ini bisa disebut sebagai investasi? Jawabannya iya, karena duit kita bertumbuh. Yang kelima, reksadana. Ini agak sulit karena reksadana itu banyak bentuknya. Kalian punya uang, manajer investasi punya kuasa. Uang kalian akan mereka investasikan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Nanti hasilnya akan dibagi ke kalian semuanya. Terus si manajer investasi akan dapat fee karena kalian sudah pakai jasa mereka. Simpel kan? Berapa sih imbal hasil yang ditawarkan reksadana? Tingkat keuntungan investasi reksadana bisa sangat bervariasi, sekitar angka 10% per tahun. Untuk asumsi perhitungan kita kali ini, duit 2 juta kita tadi ya, kalau kita masukin ke dalam reksadana yang returnnya setahun katakanlah 10%, maka uang kita tersebut akan menjadi 3,2 juta. Lumayan, dana kita bertumbuh 61% dalam 5 tahun. Kenapa bisa gede banget? Karena kita asumsi pertumbuhannya adalah 10% per tahun. Dan reksadana itu enggak kena pajak. Lumayan, ini jelas banget ya. Reksadana bisa dibilang sebagai instrumen investasi. Dan yang keenam, teman-teman, saham. Saham ini jauh lebih kompleks lagi dari sebelumnya. Tapi kalau kita pelajarin benar-benar sih nggak sesulit itu. Belajarnya di mana? Terserah di mana saja. Saham dalam 23 tahun terakhir itu kira-kira naiknya per tahun adalah 10,6%. Kalau teman-teman cari di internet ya sekitar 10 sampai 12% lah rata-ratanya setahun. Kita ambil yang paling tinggi aja ya 12% lah ya. Jadi kalau kita punya 2 juta dan kita taruh di saham selama 5 tahun,
dan imbal hasil per tahunnya adalah 12%, maka uang 2 juta kita akan menjadi 3,5 juta rupiah. Lumayan juga. Umumnya saham memang returnnya lebih besar daripada reksadana dalam jangka panjang, dan kalau milih sahamnya benar, kalau ngasal ya jangan berharap apa-apa. Oke teman-teman, dengan ini jelas ya bahwa saham sangat bisa disebut investasi. Kita coba rangkum ya dari ke-6 tempat menyimpan uang ini. Yang bukan investasi adalah celengan ayam dan bank. Lalu 4 sisanya yaitu deposito, obligasi, reksadana, dan saham adalah investasi. Menariknya adalah kalau saya pribadi nggak menganggap deposito itu sebagai investasi. Kenapa? Karena return per tahunnya hampir mirip-mirip dengan target inflasi di Indonesia yang mencapai sekitar 2-4% per tahun. Jadi ya memang uang kita bertumbuh kalau ditaruh di deposito. Tapi kebetulan harga barang-barang juga naiknya ya segituan juga. Dalam 5 tahun ke depan ya plus jadinya. Tapi seenggaknya enggak rugi-rugi amat lah ya kalau dibanding kita pegang uang cash aja atau ditaruh di celengan ayam. Kalau kalian invest di mana aja? Untuk yang belum berinvestasi, mau pilih investasi di mana? Silahkan ketik di kolom komentar, kita diskusi ya. Oke, jadi gimana, udah ngerti teman-teman kenapa kita harus berinvestasi? Apapun pekerjaan kita, pada akhirnya semua orang harus paham dengan konsep investasi. Nggak perlu jadi sarjana ekonomi atau ahli akuntansi dulu untuk bisa memahami konsep ini. Mumpung masih usia produktif, sebaiknya selain kita rajin bekerja, rajin juga berinvestasi, biar uang yang kita punya pada akhirnya bekerja untuk kita di hari pensiun kita nanti. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, dan silakan kalian bisa share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya teman-teman bisa dapat notifikasi untuk video terbaru dari channel ARD Kreatif TV. See you the next video, ARD Kreatif TV. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.